Paling tidak BPJS bayarlah. BPJS bayarlah kan gitulah ya. Ini masyarakat kecil. Pak Kita Dedi, sudah nggak mampu. Pak Dedi BPJS bayar. Itu kan gitu paling ya. dikit. Provinsi jelas-jelas menghentikan bantuan untuk BPJS warga miskin. Warga miskin. Alasannya kenapa? Defisit keuangan. Tidak ada anggaran dari provinsi. Untuk membiayai hal yang lain kan mampu. Kok nanya saya? Iya. Jangan ketawa ketua. Iya betul. Bagaimana dengan transfer dari provinsi? Zero. No. Sama sekali tidak memberikan bantuan. Tidak memberikan bantuan di Kota Tasik. Ke Ke semua daerah. Provinsi tidak hadir Tidak hadir. ketika daerah mengalami kesulitan fiskal. Betul. Dari tahun 2025 juga nggak hadir. Sebelum Deddy Mulyadi berarti memimpin Jawa Barat, transfer ke daerah itu ada. Ada. Oke, saya mau buka datanya. Dua- Biar kita tidak omong-omong. Provinsi mengambil alih pekerjaan kabupaten kota Betul. dan dia kerjakan sendiri. Betul. Seperti itulah. Kalau provinsi hanya mengurusi di ruang-ruang kewilayahan tupoksi provinsi, SMA, SMK, jalan provinsi, sungai provinsi, bagi kita nggak masalah. Tapi kalau provinsi sudah mulai mengerjakan ke jalan-jalan lingkungan yang ada di kota dan desa, kemudian proyeknya juga dilakukan di sana, saya tanyakan, apakah ini bentuk dari ketidakpercayaan pemerintah provinsi terhadap kota untuk mengelola itu? Atau provinsi sengaja ingin terjun langsung dan menghilangkan ruang otonomi daerah? Itu pertanyaan yang keras. Iya, dan mereka nggak bisa jawab. Tapi ada janji yang disampaikan waktu itu oleh Pak Biman dan Pak Gubernur, stadion Dedah beres, rumah sakit beres. Tapi faktanya nggak ada. Rumah sakit masih terbengkalai, Dedah masih terbengkalai. Bagaimana dengan janji Pak Gubernur? Bapak sudah ngomong berapa kali Pak Dedi? Ya lebih dari 4 kali Pak Wali Kota itu. Wah kurang tuh. Lobbynya yang lebih intensif lah. Ya mungkin musimnya sekarang pendekatan personal ya, bukan pendekatan kebijakan. Maksudnya gitu bahwa kebijakan di kita itu lebih ke kebijakan politis ya Pak ya. Tapi kenapa sampai sekarang belum memberikan bantuan apapun? Kok provinsi jadi memikirkan dirinya ya? Seperti kabupaten kota. Bahkan saya nganggap ini ada persaingan. Jalan lingkungan saja diambil alih provinsi. Diambil alih provinsi. Desa aja kan diambil alih provinsi kan dari ini kan. Mungkin juga karena beliau ingin lebih mengeksiskan diri. Bahwa ini program gubernur. Ini program gubernur kan. Ini dilimpahkan dari kota ke provinsi. Bukan dilimpahkan karena kota tidak bisa membangun dari semua didinya kan gitu. Iya. Bagaimana peran DPRD? Kalau mengetahui pasti, apakah karena mereka tidak peduli atau mereka tidak mampu, tidak berdaya? Semua DPRD provinsi tidak berdaya dengan situasi kali ini. Dengan kepemimpinan hari ini, mereka tidak berdaya menghadapi gubernur gitu ya, dengan keinginannya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Wah ini ngeri. Kalau mereka tidak berdaya, apalagi mengawasi. Kita juga pernah lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya untuk menindaklanjuti pembicaraan yang relate dengan apa yang sudah kita bahas dari berbagai macam narasumber yang ada. Tapi ada satu pertanyaan yang sangat menggelitik di ini. Ketika saya buka data di Kota Tasikmalaya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit itu adalah minimnya atau tidak adanya anggaran yang masuk dari provinsi ke daerah. Sehingga di catatan itu ada hutang ya, 27 miliar yang harus dibayar untuk jaminan kesehatan warga miskin di Kota Tasikmalaya yang tidak dibayarkan oleh provinsi. Saya minta penjelasan itu dulu sebagai pembuka. Terima kasih. Sehat Kang? Sehat. Iya. Batuk anggaran. Sesuai narasi yang disampaikan awal berkaitan dengan salah satu faktor defisit dari keuangan Kota Tasikmalaya itu adalah dibatalkannya PBI dari Provinsi Jawa Barat. Oke, itu namanya kalau di asuransi itu namanya BPU Pemda. Nah itu. Sebesar 27,9 miliar segitu lah. Segitu. Dan itu sudah dianggarkan dari awal, tapi dengan kondisi keuangan provinsi sesuai dengan kemarin kita melakukan
koordinasi baik dengan BPKAD provinsi maupun dengan Bapeda provinsi, memang itu dihentikan. Oke, jadi provinsi jelas-jelas menghentikan bantuan untuk BPJS warga miskin. Warga miskin. Alasannya kenapa? Defisit keuangan. Tidak ada anggaran di Tidak provinsi. anggaran keuangan. Tidak ada anggaran dari provinsi. Yang mereka sampaikan tuh per tahun 2026 itu hampir sekitar 6 triliun defisit. Oke. Luar biasa. Oke. Provinsi mengalami defisit 6 triliun. Tapi untuk membiayai hal yang lain kan mampu. Kenapa urusan BPJS untuk rakyat miskin tidak menjadi prioritas? Apa alasan yang disampaikan oleh provinsi? Kok nanya saya? Loh, Akang kan konsultasi. Setahu saya wali kota juga konsultasi, Iya. katanya ketemu Asda 1 di Ketemu provinsi. Asda 1. Iya kan? Iya. Ditemani nggak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Kita juga tidak tahu persis ya bahwa wise gubernur kenapa yang dihentikan itu di PBI ya, bukan di hal yang lain ya. Itu ranah dari mereka. Tapi yang paling pasti bahwa provinsi hari ini masih menganggarkan 200 miliar buat PBI. 200 miliar saja 200 miliar saja. untuk seluruh Jawa Barat. Bukan seluruh Jawa Barat, untuk daerah-daerah yang masih memiliki tunggakan bayar. Oh, provinsi Mengalami tunggakan bayar PBI untuk beberapa daerah. hanya mampu untuk membayar hutang BPJS tahun kemarin. Tahun berarti. kemarin. Dan tidak bisa membiayai yang tahun ini. Yang tahun ini. Sekitar 200 miliar sedikit lah. Asalnya dari 2 triliun sekian, hari ini cuma 200 miliar. Untuk melunasi hutang-hutang provinsi berkaitan dengan PBI yang belum terbayarkan ke beberapa daerah. Dan Tasik itu tidak dalam catatan itu. Bahwa Tasik dianggap sudah tidak memiliki beban berkaitan dengan piutang provinsi untuk PBI-nya. Maaf Ketua, untuk BPJS warga miskin itu, BPU Pemda itu kan setiap tahunnya itu ditanggung berdua, provinsi dan Kota. kota. Provinsi 40%, kota kabupaten 60% kan seperti itu. Untuk mencapai UHC, UHC. Universal Health Coverage. Sehingga tidak ada warga miskin di kota Tasikmalaya di Jawa Barat yang tidak tercover BPJS. Kalau menurut saya ini adalah hal yang prinsip. Karena ini adalah pelayanan yang sangat dasar. SPM ya, standar pelayanan Standar minimum. pelayanan minimum yang sangat dasar. Iya. Kenapa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tidak menganggap ini adalah hal yang prinsip yang penting dalam yang disampaikan oleh provinsi itu? Itu jawaban yang pengen didengar mungkin oleh publik. Setiap kepemimpinan punya gaya ya. Oke. Setiap kepemimpinan juga punya strategi mungkin ya. Nah, berkaitan dengan kenapa ketika kita tanyakan kepada Bapenda yang dipotong di sana, ya menganggap bahwa ini yang peluangnya lebih besar untuk memenuhi kekosongan keuangan dari provinsi. Tidak memberikan jelasan yang tegas berkaitan dengan alasan kenapa tidak mengurangi infrastruktur. Ya jalan kan 4 triliun untuk jalan. Tidak Kenapa mengurangi. untuk kesehatan masyarakat tidak dipenuhi? Iya, itu yang kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Oke. Iya. Pada akhirnya sebagai pimpinan DPRD mengusahakan sendiri sekarang Betul, bersama pemerintah daerah. betul. Bagaimana kita harus menanggulangi kekurangan biaya itu. Walaupun jujur sampai sekarang juga masih menyisakan beban yang belum clear, belum terpenuhi. Karena kan APBD kota juga menjadi bagian yang terdampak pasca dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oke. Lalu bagaimana dengan transfer dari provinsi tahun 2026 ini? Zero. Nol. Zero. Provinsi sama sekali tidak memberikan bantuan Tidak memberikan bantuan ke Kota Tasik. ke Ke semua daerah. semua daerah. Ke semua daerah. Tapi ada dan daerah yang diberi oleh provinsi. Ada, pada akhirnya ada. Ada. Pada akhirnya ada. Contohnya Pangandaran, Pangandaran dapat. 50 miliar. Iya. Kepemimpinan kita itu adalah kepemimpinan politis ya.
Tidak semuanya diselesaikan secara administratif. Oke, tapi kan ada undang-undang. Ada undang-undang. Bagaimana undang-undangnya? Tugas provinsi memberikan bantuan kepada daerah. Ya jelas kan di undang-undang itu, baik dari undang-undang dasar, kemudian yang disempurnakan di Undang-Undang 23 tahun 2014. Kan sudah dijelaskan berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah provinsi dan kota. Bahwa secara letak geografis, letak kepemerintahan, provinsi itu lebih berperan sebagai pemerintah yang melakukan koordinasi antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Ya, dan sebagai perwakilan pemerintah pusat perwakilan pemerintah pusat di daerah. Di daerah. Bagaimana otonomi daerah ini juga tidak boleh bertentangan dan baik secara aturan maupun secara visi misi yang sudah dicantumkan oleh pusat. Maka yang melakukan proses koordinasinya adalah pemerintah provinsi. Termasuk juga berkaitan dengan keseimbangan fiskal daerah-daerah. Provinsi kan harus memahami berkaitan dengan kemampuan masing-masing daerah, kota, kabupaten di wilayahnya masing-masing. Dan di sanalah provinsi harus hadir sebetulnya. Kan itu, melihat kondisi fiskal yang ada di daerah, kota, kabupaten di wilayah masing-masing. Tahun ini provinsi tidak hadir. Tidak hadir. Ketika daerah mengalami kesulitan fiskal. Betul. Dari tahun 2025 juga nggak hadir. 2025, 2026 ini nggak hadir. Nggak hadir. Nah, ada bantuan dari keuangan provinsi untuk kota 2025 itu sekitar 13 miliar. Tapi itu juga sudah mandatori. Untuk apa saja itu? Salah satunya untuk MTQ, salah satunya juga buat Paskibra, ya. Hanya 13 miliar. 13 miliar. Kalau sebelum-sebelumnya kan luar biasa ya. Oke, saya mau buka data sebelumnya. Sebelum Deddy Mulyadi berarti memimpin Jawa Barat, transfer ke daerah itu ada. Ada. Oke, saya mau buka datanya, Ketua. 2000 Biar kita tidak omon-omon. Betul. Berdasarkan data. 2000 kalau data itu saya coba lihat data ya. Data aja lihat. Kalau karena ini juga salah kalau saya nggak lihat data ya. Kita 5 tahun terakhir 5 aja. tahun terakhir aja ya. Oke. 2020 tuh ada sekitar 156 miliar. 2020 156 miliar. miliar Masuk ke kota Tasik ya. untuk pembangunan. Untuk pembangunan, untuk segala macam ya. Segala macam. Kemudian 2021 452. Wah, itu besar. Luar biasa 452. Itu yang mungkin dipakai juga untuk karena membangun jalan ya. Banyak. Pembangunan jalan yang Letan Harun dan lain sebagainya. Itu kan jembatan itu juga kan itu kan. Oke. Kemudian 2022 273 Miliar. Semua miliar semuanya. 273 miliar. Oke. 2023 menurun jadi 75, 2024 122. Oke, 2024 122 miliar. 2025 ketika berganti gubernur menjadi 13 miliar. 13 miliar. Dan itu mandatori. Iya. Betul. Sudah ditentukan. Untuk ditentukan. MTQ dan Paskibra. Iya, untuk kegiatannya. Kegiatan sudah ditentukan. 2026 kosong. Nol dari provinsi. Sama sekali provinsi tidak memberikan bantuan keuangan. Ngeri sedap. Ya bikin batuk-batuk lah. Bikin batuk-batuk daerah ini. Apa ini terjadi di kota Tasik aja atau daerah lain? Semuanya. Karena juga memang ini juga dampak dari instruksi Presiden tentang pengurangan TKD, transfer keuangan daerah. Oke, ketika Presiden mengurangi transfer ke daerah dan melakukan resentralisasi keuangan ke pusat sekian triliun, ya, yang dipergunakan untuk program prioritas Presiden itu. Apa itu? MBG dan KDMP, ya kan? Iya. Jangan ketawa, Ketua. Iya betul. Iya kan? Serius kan? Iya serius. Oke. Provinsi pun melakukan hal yang sama. Iya. Provinsi melakukan resentralisasi keuangan. Karena provinsi juga menjadi bagian. Dia menarik seluruh keuangan yang biasa ditransfer ke daerah ke provinsi gitu. Karena secara aturan provinsi juga terdampak. Dia juga sama tidak mendapatkan transfer dari pusat. Kan yang mengalami hambatan transfer pusat kan bukan hanya kota, tapi provinsi juga sama mengalami itu. Ya, tapi kan beban daerah lebih besar. Lebih besar. Nah, ini nanti provinsi. Bahwa ini yang ingin disampaikan. Kemarin kita sampaikan ke Bapenda, kami juga sampaikan ke BPKAD bahwa
yang lebih mengetahui berkaitan dengan prioritas pembangunan di daerah itu bukan pemerintah provinsi, tapi pemerintah kota dan kabupaten di wilayahnya masing-masing. Bahwa ada nggak hari ini kegiatan yang dilakukan oleh provinsi? Ada, tapi semuanya tidak terkoordinasi dengan daerah. Maksudnya hari ini provinsi mengambil alih pekerjaan kabupaten kota. Betul. Dan dia kerjakan sendiri. Betul. Seperti itulah. Kenapa ini terjadi? Ini asumsi saja ya. Karena juga kita nggak tahu pasti. Ya kita kan berpendapat, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan berpendapat kan. Kemarin kita tanyakan ke Bapenda, kita tanyakan ke Inspektorat, bahkan ke BPKAD, kita tanyakan bahwa kalau provinsi hanya mengurusi di ruang-ruang kewilayahan tupoksi provinsi, SMA, SMK, jalan provinsi, sungai provinsi, bagi kita nggak masalah. Tapi kalau provinsi sudah mulai mengerjakan ke jalan-jalan lingkungan yang ada di kota dan desa, kemudian proyeknya juga dilakukan di sana, saya tanyakan, apakah ini bentuk dari ketidakpercayaan pemerintah provinsi terhadap kota untuk mengolah itu? Atau provinsi sengaja ingin terjun langsung dan menghilangkan ruang otonomi daerah berkaitan dengan pembangunan daerah yang dianggap prioritas oleh daerah-daerah yang hari ini notabene tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan dengan keterbatasan dari keuangan kita. Itu pertanyaan yang keras tuh. Iya, dan mereka nggak bisa jawab. Tapi satu yang paling pasti adalah pengakuan jujur dari Kepala Inspektorat ketika kita sampaikan itu, dari sekian banyak proyek yang hari ini dilakukan oleh pemerintah provinsi, ternyata tidak mampu diawasi langsung, tidak mampu diawasi secara maksimal oleh pihak Inspektorat Provinsi. Keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia. Dan kami di kota tidak memiliki kewenangan itu. Karena ini bukan proyek kami, bukan tanggung jawab kami. Pengawasannya ini murni dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dan itu diakui resmi oleh Inspektorat Provinsi. Pertanyaannya, apakah ini dalam sepengetahuan Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi, atau hanya dilakukan oleh kebijakan institusi tertentu, misalkan kalau PUPR atau LH-nya atau targimnya segala macam, kita juga nggak tahu. Tapi yang paling pasti adalah pemerintah provinsi sendiri tidak bisa melakukan proses kontrol internal berkaitan dengan proyek-proyek yang hari ini sudah dilaksanakan. Tadi pertanyaan yang tadi dijawab nggak? Apakah ini sepengetahuan Pak Deddy Mulyadi atau memang keinginan Pak Deddy Mulyadi? Hanya tersenyum saja. Senyum artinya diam. Bisa iya? Diam itu artinya iya. Iya. Kan logikanya kan tidak mungkin juga kan, ini kan tidak sepengetahuan Pak Gubernur kan. Oke. Pemerintah provinsi yang seharusnya melakukan pembinaan dan memperkuat otonomi di daerah, memperkuat kapasitas daerah dalam pembangunan dan memiliki kewajiban untuk membantu secara finansial, secara keuangan, secara pembangunan dan sebagainya. Hari ini dia menarik seluruh kewenangan ke sumber dayanya menjadi dalam kekuasaan dia. Betul. Artinya hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan monopoli total terhadap sumber daya keuangan itu, tidak dibagi ke daerah. Betul, seperti itulah yang terjadi. Berarti kita kan banyak yang dibangun oleh provinsi kan melalui bantuannya, jalan-jalan apa dulu. Nggak ada. Kota Tasik tuh jelas ya yang dijanjikan sama Pak Deddy itu ketika belum dilantik ya, setelah menang dengan Pak Wali Kota itu pernah bikin konten video berdua. Menang, dilantik, dadaha, selesai, rumah sakit
Selesai 2024 sebelum dilantik. Sampai hari ini Apa aja? Dadaha? Dadaha, Stadion Dadaha itu kan sudah menjadi prioritas yang akan dibangun kemarin sama provinsi dan sudah dideklirkan bersama wali kota terpilih waktu itu Dan gubernur terpilih. dan gubernur terpilih. Oke, kalau menang, Dadaha dipercantik. Sudah menang, Sudah menang. cuman belum dilantik. Oh ya. Sudah menang belum dilantik. Jadi kalau kemarin itu tahun 2020 sudah direalisasi sebenarnya. Tapi faktanya sampai tahun 2026 hari itu tidak terlihat. Rumah sakit masih terbengkalai, Oh iya. Dadaha masih terbengkalai. Tadi saya sampaikan lagi bahwa kepemimpinan kita itu kepemimpinan politis ya. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Iya. Oke. Sabar. Siap. Siap. Kita berurutan ya. Siap. Oke. Ketika masyarakat memilih Peyman Alparisi sebagai mendaulat lah melalui proses yang demokratis ya, melalui pemilihan, masyarakat berharap, gitu ya, berharap itu karena ada gembosan kampanye waktu itu, relasi tanpa spasi. Iya, saya ingat ya. Iya. Apakah relasi tanpa spasi antara daerah, provinsi, dan pusat hari ini benar-benar terbukti? Harusnya, maaf ya, wali kotanya dari partai tertentu, gubernurnya dari tertentu, presidennya dari tertentu, benar-benar relasi itu tanpa spasi. Betul. Sehingga apapun kebutuhan di daerah hari ini di kota Tasikmalaya ini bisa terpenuhi karena ada proses komunikasi politik yang baik antara pemerintah kota Tasik, provinsi, dan pusat. Harusnya seperti itu. Jadi gimana? Bahwa tentu masyarakat punya harapan ya dengan hadirnya pemimpin yang memiliki jejaring politik yang kuat, dukungan politik yang kuat dari penguasa, tentunya hari ini ya Gerindra ya. Masyarakat sangat berharap bahwa ini akan berefek dan berdampak terhadap terjadinya proses pembangunan yang sangat signifikan buat kota Tasikmalaya, wabil khusus kita ngomong Tasikmalaya. Terlebih dengan dukungan keluarga besar Pak Wali Kota hari ini yang semua memiliki ruang relasi dan jejaring yang sangat kuat. Relasi kuasanya kuat. Relasi kuasanya sangat kuat. Dan ini menjadi rahasia umum. Kan gitu ya. Harusnya itu berdampak terhadap aspek pembangunan di kota Tasikmalaya. Oke lah, ini juga sudah beberapa kali kita sampaikan. Baik ke Pak Wali, bahwa kalaupun memang bantuan keuangan dari provinsi itu tidak bisa diberikan langsung masuk ke APBD kota Tasikmalaya, bagian nggak ada masalah. Penerima manfaat aja. Silakan. Terima manfaat saja. Yang paling pasti efek dari proses relasi itu harus berdampak terhadap salah satunya yang sudah kita digembor-gemborkan waktu itu adalah rumah sakit dan stadion Dadaha. Yang paling dasar BPJS bayar. BPJS kan, baru muncul kan BPJS kan. Ya kan itu dasar tuh. Iya, adanya bahwa BPJS kan kasus sekarang nih. Ya. Tapi ada janji yang disampaikan waktu itu oleh Pak Piman dan Pak Gubernur. Saya masih ingat videonya itu berdua waktu itu. Dadaha, stadion Dadaha beres, rumah sakit beres. Dan itu secara anggaran harusnya terselesaikan di tahun 2025. Tapi faktanya nggak ada. 2026 juga hari ini nggak ada. Bahkan ditambah lagi dengan pengurangan PBI ya. Dikurangi dengan itu juga. Artinya bahwa relasi tanpa spasi yang disampaikan tadi sampai hari ini masih basi. Apakah karena tidak digunakan? Atau ada persoalan? Itu. Ada ketidakharmonisan ini. Saya nggak bisa menduga-duga itu ya, menebak-nebak itu ya. Kalau ada keharmonisan politik antara pimpinan daerah, provinsi, dan pusat, tentu daerah tidak akan mendapatkan kesulitan. Saya sih nggak ngomong pusat ya. Kalau ngomong pusat kan kejauhan. Oke, dengan provinsi. Dengan provinsi yang dekat. Relasinya kan sama. Iya.
relasinya sama dengan provinsi. Kalau tidak ada jarak, relasi itu harusnya ya berdampak. Ini yang saya heran, Pangandaran saja itu dibantu. Padahal secara relasi politik PDIP itu. PDIP merah ya, Ya. dengan ini. Atau mungkin yang seperti sama-sama kita tahu hari ini, Pak Deddy dengan Ketua PDIP Jawa Barat kan bagaimana mesranya. Atau mungkin juga itu relasi politik yang digunakan untuk itu. Oke, relasi politik PDIP di Dengan Jawa Pak Barat Gubernur, lebih bagus dengan Pak Gubernur. ketimbang Gerindra gitu. Saya nggak ngomong itu. Tapi maksud saya bahwa Tafsirnya seperti itu. maksudnya gini, PDI saja Bisa. bisa melakukan itu. Masa Gerindra nggak bisa? Masa kita nggak bisa? Dengan relasi yang hari ini kita Oke. miliki. Ya kan Apalagi gitu. ketua Gerindranya bukan siapa-siapa Bukan siapa-siapanya Pak Bima di Jawa Barat. di Jawa Barat. Apa yang saya sampaikan ini kembali juga kita sampaikan lagi ke Kepala Bapeda yang diwakili oleh Pak Kabid. Bagaimana dengan janji Pak Gubernur tentang dadaha, tentang rumah sakit, tentang yang lain-lain. Bapak sudah ngomong berapa kali ke Pak Deddy? Ya lebih dari 4 kali Pak Wali Kota itu. Wah kurang tuh. Lobbying yang lebih intensif lah katanya. Bahasanya kalau ke Pak Deddy itu harus datanglah gitu. Bahasa gitu ya. Ya nggak bisa. Ya mungkin musimnya sekarang pendekatan personal ya, bukan pendekatan kebijakan. Maksudnya gitu bahwa kebijakan di kita itu lebih ke kebijakan politis ya Pak ya. Ya bukan sistem ya. Bukan sistem. Kan kalau sistem kan pemerintah harus ngelihat daerah mana yang tidak mampu disupport di sini kan gitu kan. Ya. Kalau sistem itu kan karena ngelihat dari kemampuan daerah. Nah kalau Kota Tasik hari ini kemampuan daerahnya juga sangat tidak mumpuni. Karena kekuatan fiskal kita itu hanya 20% dari APBD. PAD kita kan cuma 20%. Dan di sebagian besar transitoris. Dan sebagian besar transitori. Kan gitu kan. Nah artinya kan gubernur juga harus melihat bahwa Tasiknya tidak memiliki kemampuan untuk membiayai dirinya sendiri. Ya. Dan itu sudah tersampaikan rame ya. Di podcast pertama juga rame, utangnya sekian kan gitu kan. Minusnya sekian kan sudah, saya yakin nggak mungkin juga nggak nyampe ke provinsi. Nggak mungkin juga kan Pak Deddy nggak mengetahui tentang hal ini. Kan gitu ya, Pak Gubernur. Tapi kenapa sampai sekarang belum memberikan bantuan apapun? Kenapa provinsi tidak hadir gitu ya? Kenapa provinsi tidak hadir? Bahkan kami tadi meminta penjelasan kepada Pak Sekda. Mbok nggak bisa melakukan lobby paling tidak yang mandato, yang mana yang PBI itu. Paling tidak BPJS bayarlah. BPJS gitu. bayarlah kan gitulah ya. Ini masyarakat kecil. Pak Kita Deddy, sudah nggak mampu. Pak Deddy BPJS bayar. Itu kan gitu paling ya. tidak gitu. Pak Sekda yang mengatakan ya sedang kita coba Pak. Gimana peluangnya? Dia hanya tersenyum. Apakah sukses atau pesimis itu? Kok provinsi jadi memikirkan dirinya ya? Itu Seperti kabupaten kota. kabupaten kota. Bahkan saya nganggap ada persaingan. Ada persaingan wilayah. Jalan lingkungan saja diambil alih provinsi. diambil alih provinsi. Desa aja kan diambil alih provinsi kan dari ini kan. Saya juga nggak Artinya tahu nih. provinsi di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi ini ya provinsi rasa kabupaten kota gitu ya. Kok kayak gitu ya? Ya seperti itulah. Bukan sebagai pembina wilayah gitu ya. Wakil pemerintah pusat yang seharusnya hadir ketika daerah mengalami kesulitan finansial. Mungkin juga karena beliau ingin lebih mengeksiskan diri. Oh. Bahwa ini program gubernur. Ini Ya, program ya. gubernur gitu kan. Kita nggak tahu ya. Makanya ketika saya tanya kenapa sih harus begini kan itu. Kenapa nggak diserahkan ke kota kabupaten? Bahkan yang lebih menarik. Kemarin saya coba hadir ke konstituen di daerah Mangkubumi. Hmm. Kan di sana ada proyek BBWS ya. Kayak ada sodetan Cikunten tuh, Ya, yang merapikan Cikunten puluhan itu kan. miliar itu ya. Oh, Puluhan miliar itu. wow, puluhan miliar itu. Luar biasa lah ya niatnya untuk merapikan agar saluran air irigasi kita menjadi lebih bagus. Tapi ada yang lebih menarik. Apa? Informasi di lapangan yang melakukan proyek di lapangan itu sudah subkon yang ke-6. Wah, Kita nggak punya bukti ya, nggak punya bukti. Tapi ini hasil dari informasi yang diambil dari masyarakat sekitar yang bertanya kenapa sih mandeg
Saya bukan kontraktornya, saya subkon sini, subkon itu. Ini sudah saya sampaikan kemarin ke Bapenda. Sudah saya sampaikan ke Inspektorat Provinsi. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa Inspektorat dari awal sudah mengakui dia tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Jadi ketika pun provinsi pengen mengambil alih, sebenarnya kabupaten kota tidak masalah ya. Tidak masalah. Kota Tasik nggak masalah. Ya oke, penerima manfaat. Tapi apakah provinsi memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan? Terbukti lemah dan diakui oleh pengakuan dari Inspektorat Provinsi. Kami bertanya serius tentang itu. Apakah benar-benar mampu melakukan pengawasan yang segitu besarnya? Kebayang kan? Se-Jawa Barat dilakukan dalam satu ruangan untuk kegiatan yang segitu besarnya. Personilnya pasti juga segitu-segitunya. Iya, terbatas lah. Terbatas. Ya jumlahnya kira-kira mirip inspektorat yang ada di daerah. Jangan nggak jauh beda kan? Iya, jauh beda. Makanya akan lebih strategis itu ketika diserahkan ke kota kabupaten. Betul. Maka dewannya akan melakukan proses kontrol, ya, monitoring, pengawasan segala macam, termasuk dengan inspektorat di kota kabupaten setempat. Oke. Dan dengan pengambil alihan ruang-ruang kewajiban yang menjadi urusan wajib daerah, kabupaten, kota Tasik terutama ke provinsi ini bukanlah kabar yang baik gitu. Ini adalah kabar yang buruk dari sisi lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan itu, dengan potensi kerugian yang tentu besar karena lemah pengawasan. Oke, nggak baik juga itu. Berarti birokrasi di provinsi ke daerah hari ini tuh ya mirip, hubungan antara Pemkot dengan provinsi hari ini tuh ya mirip dengan hubungan antara Pemkot dengan Pemkab Tasik atau dengan Pemkab Sukabumi gitu ya, dengan kota Sukabumi. Masing-masing, jalan masing-masing sekarang. Kalau tidak seirama, tidak. Ya ada gini, bahwa kalau koordinasi kan pemerintah provinsi itu kan melakukan pengawasan ke kita. Ya. Pertanggungjawaban kita kan ke pemerintah provinsi. Ya. Bahwa kalaupun hubungannya seperti itu ya enggak juga. Karena juga ini menjadi acuan kita dalam mengatur kebijakan. Oh iya. Tapi kan sebagai anggota DPRD contoh di daerah ya, ketika ada pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kota dan dikerjakan oleh provinsi, tidak memiliki kewenangan untuk itu yang disebut pengambil alihan kan. Maka ini ada pengambil alihan kewenangan daerah menjadi kewenangan provinsi untuk sentralisasi proyek. Kan arahnya menurun ke proyek. Seharusnya kan pelimpahan itu kan dari provinsi ke kota ya. Iya, ini dilimpahkan dari kota ke provinsi. Bukan dilimpahkan, karena kota tidak bisa membangun, jadi semua didinya kan gitu. Iya. Kan gitu. Ya, saya melihatnya tidak ada harmonisasi lah ya. Dan ini presiden buruk bagi pemerintahan provinsi. Betul. Gitu ya maksudnya koordinasinya tidak, bahwa setiap kepemimpinan itu kan seni ya. Ya. Programnya, gerakannya kan strategi. Ya. Bahwa Pak Dedi tentu Pak Gubernur memiliki seni dan strategi yang tentu hari ini harus sama-sama Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat untuk hadir dan diskusi bareng. Bersama-sama lah ya. Bersama-sama. Ya nggak bisa lah ngebangun sendiri. Karena ya kapasitas provinsi juga terbatas. Itu maksud saya kan kapasitas terbatas. Iyalah, SDM-nya juga bahwa terbatas. Jalur provinsi, tupoksi provinsi, silakan bangun nama provinsi. Ya silakan, itu milik dia. Karena memang tidak bisa dibangun juga bisa oleh kota. Nggak bisa kan. Ya sekolah SMA, SMK kan bisa kan. Jalan provinsi kan nggak bisa juga kan, diambil alih sama kota, nggak bisa. Tapi untuk jalan-jalan lingkungan kan itu ya. Yang menjadi kewenangan kota, Boyo serahkan saja lah. Serahkanlah Boyo ke kota lah, kota yang melakukannya lah, biar monitoringnya lebih efektif. Oke. Lalu bagaimana peran DPRD yang dari dapil kita ini? Apa mereka tahu kondisi kesulitan kita hari ini? Apa mereka peduli dengan situasi krisis fiskal hari ini di kota, kelemahan pembangunan? Kalau dia tahu, mereka mengetahui, tentu mereka memahami dan mengambil tindakan.
secara regulatif di Provinsi Jawa Barat? Kalau mengetahui pasti, Oke. memahami pasti. Kalau peduli? Apakah karena mereka tidak peduli, Atau mereka tidak mampu? tidak berdaya? Oke. Berarti DPRD provinsi yang dari dapil kita ini benar-benar sudah Saya tidak tidak berdaya. saya tidak hanya ngobrol dari dapil kita ya. Oke. Semua DPRD provinsi tidak berdaya dengan situasi kali ini. Dengan kepemimpinan hari ini, Oke. ya. Mereka tidak berdaya menghadapi gubernur gitu ya. Dengan keinginannya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Wah, ini ngeri. Kalau mereka Iya. tidak berdaya apalagi mengawasi. Kita juga dong. pernah lihat ada satu praksi yang Kencang ya. kencang, Hmm. tapi ujung-ujungnya kan Lunak. melunak. Ngikut lah ya. Ikutlah ya. Gitu. Mungkin dia udah capek. Ya tinggal ditafsirkan saja. Tapi kan saya tidak bicara personal, kita berbicara sistem. Itu yang maksud saya bahwa kepemimpinan kita itu kepemimpinan politik. Ya, tapi kan sistem kita sistem demokratis yang diatur secara sistem itu. Ya walaupun tadi, Keberimbangan, kemitraan antara legislatif dan eksekutif. iya. Tapi juga tidak menyalahi sih secara aturan. Bukan menyalahi secara aturan karena ada etika, ada Ya, itu- moral di atas aturan. Itu yang kata saya bahwa seni kepemimpinan kan gitu kan. Ya kan semua kan punya seninya kan. Kan gitu. Tapi apakah seninya ini memperkuat memperkuat otonomi daerah dan membangun ruang-ruang yang lebih demokratis, membuat dan memperkuat harmonisasi antara daerah dan provinsi, ini dipertanyakan. Nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan. Oke, jadi apa upaya hari ini di DPRD? Nah, kemarin kita berkoordinasi dengan provinsi. Mungkin juga ini bagian dari evaluasi yang sudah dilakukan ya. Berkaitan dengan ketidakmampuan pengawasan internal tentang program yang selama ini sudah dilakukan. Kemarin katanya provinsi hari ini sudah membuka lagi berkaitan dengan opsi Banke ke kota kabupaten. Walaupun hanya kisaran di angka 30% atau berapa lah ya. Saya juga hitungan 30% tidak tahu dari mana ya. Tapi memang sudah diajukan. Nah, kemarin kita Pemkot Kota Tasik itu mengajukan sekitar 280 sampai 300 miliar buat Banke di 2027. Tapi yang baru muncul di Bapenda Jawa Barat itu sekitar yang tersampaikan ke kami itu sekitar 11 miliar kurang. Tetapi kemarin ada perkembangan baru katanya sudah ada 30 miliar yang mau masuk buat tahun 2027. Nah ini kata saya, hari ini kerannya sudah dibuka. Hari ini kerannya sudah dibuka. Kalau kemarin mungkin Pak Gubernur masih coba-coba, udah diambil alih semua, di take over semua. Dengan 2025 tidak memberikan, 2026 tidak memberikan. 2027 ada opsi mau memberikan. Ini peluang besar bagi Kota Tasikmalaya untuk memanfaatkan relasi tanpa spasi. Peluang besar bagi kita. Kalau Kota Tasikmalaya masih mendapatkan bantuan secara formal saja, artinya mendapatkan bantuannya itu Ala kadarnya lah ya. sesuai dengan jumlah penduduk, Ya, kewajaran. kewajarannya dalam hitungan administratif, maka relasi tanpa spasi itu mubadir, basi ya. Basi dan cuma bualan yang Omon-omon. Omon-omon yang populer sekarang kan omon-omon ya. Ya, cuma Kan itu. omon-omon. Cuma saja. omon-omon saja. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di perspektif Baik. episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih hangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.